Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuda Yoga Pratama, PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Bank Nusantara Sukoharjo. Pada kali ini, hasil UAS saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Scaffolding dalam Layanan Bimbingan Klasikal, Materi Minat dan Bakat. Oke, yang pertama, pendekatan scaffolding adalah suatu metode pembelajaran di mana guru atau konselor memberikan dukungan terstruktur dan bertahap kepada siswa dalam memahami materi yang sulit atau kompleks. Dalam konteks layanan bimbingan klasikal tentang materi minat dan bakat, pendekatan scaffolding dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi minat dan bakat siswa. Guru atau konselor perlu mengidentifikasi minat dan bakat siswa secara individual dan menyediakan materi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, penjelasan materi secara bertahap. Jadi, guru BK harus memberikan penjelasan materi secara bertahap dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, pemberian bantuan. Guru dapat memberikan bantuan pada siswa dalam bentuk panduan atau petunjuk untuk membantu mereka memahami materi yang diajarkan. Yang keempat, penggunaan pertanyaan terbuka. Guru BK dapat menggunakan pertanyaan terbuka untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu siswa membuat hubungan antara materi yang diajarkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian yang kelima, pemberian umpan balik. Jadi guru BK harus memberikan umpan balik yang jelas dan konkret kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Oke, yang kedua, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding layanan bimbingan klasikal dengan materi minat dan bakat pada siswa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan diberikan dukungan terstruktur dan bertahap, siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang sulit dan kompleks. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat dan bakat siswa. Yaitu dengan memberikan materi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, siswa akan lebih termotivasi dan terlibat dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Seorang guru harus memberikan bantuan dan dukungan dalam memahami materi. Siswa akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi materi yang sulit atau kompleks. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan akademik siswa. Dengan memahami materi secara lebih baik, siswa akan dapat mengembangkan keterampilan akademik mereka dan mampu menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan memahami materi dengan baik, siswa akan mampu mencapai hasil belajar yang lebih baik dan meningkatkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Oke, kemudian yang ketiga, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding layanan bimbingan klasikal dengan materi minat dan bakat pada siswa. Yang pertama, pembelajaran. Yang pertama, identitas minat dan bakat siswa. Sebelum memulai pembelajaran, penting untuk mengidentifikasi minat dan bakat siswa secara individu agar materi yang diajarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian yang kedua, menjelaskan materi secara bertahap dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan terstruktur dan bertahap. Scaffolding harus diberikan secara terstruktur dan bertahap, dimulai dari bantuan yang lebih tinggi hingga siswa dapat memahami materi dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, penggunaan pertanyaan terbuka untuk memperdalam pemahaman siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik yang jelas dan konkret. Umpan balik yang jelas dan konkret diperlukan untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Kemudian keenam, evaluasi hasil belajar siswa. Evaluasi hasil belajar siswa perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran atau masih memerlukan bantuan lebih lanjut. Lalu, replikasi terkait penerapan scaffolding layanan bimbingan klasikal dengan materi minat dan bakat pada siswa. Yang pertama, identifikasi minat dan bakat siswa.
Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi secara individu untuk menentukan materi yang sesuai dan menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua, penyusunan materi pembelajaran. Setelah identifikasi minat dan bakat siswa dilakukan, selanjutnya perlu disusun materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat tersebut. Materi yang disusun haruslah mudah dipahami, terstruktur, dan disajikan secara bertahap. Yang ketiga, pemberian dukungan dan bantuan. Penting untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Hal ini dapat dilakukan melalui teknik-teknik seperti memberi panduan, memberi contoh, memberi pertanyaan terbuka. Kemudian yang keempat, pemberian umpan balik. Selama proses pemberian pembelajaran, perlu diberikan umpan balik yang jelas dan konkret kepada siswa. Hal ini dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Dan yang kelima, evaluasi hasil belajar. Setelah proses pembelajaran selesai, perlu dilakukan evaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana mereka telah memahami materi. Itu tadi merupakan kampanye baik yang saya tampilkan. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.